kita mulai aja ya. Oke, kok bisa jelasin secara screening nggak efisien? Oke, nanti kita jelasin ya. Kita kasih sedikit bocoran. Soalnya saya sering ngomong kalau saya screening itu enggak ini. Kalau saya screening tuh enggak pakai filter yang misalkan ada di TradingView atau segala macam tuh. Saya jarang pakai itu sih. Biasanya kalau kemarin ada sempat ikut yang webinar yang berbayar itu saya ngajarin sih cara bikin watchlist, universe segala macam. Nanti kapan-kapan kita belajar bareng-bareng ya. Oke, kita mulai dulu. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, diberkati selalu. Cuannya mungkin digampangin dengan kondisi market saat ini ya. Semoga nanti apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat. Dan sebelumnya yang belum kenal sama saya, nama saya Handi Irawan ya. Saya aktif di dunia saham itu sejak 2018. Benar-benar aktif karena kerjaan sebelumnya juga di depan layar komputer. Jadi akhirnya di per 2018 itu mulai trading aktif. Jadi tiap hari tuh buka chart, belajar, terus ada awal-awal tuh diajarin sama teman bareng-bareng, belajarnya bareng-bareng, jadi ada teman belajar gitulah istilahnya. Nah, berlanjut sampai sekarang gitu. Dan hari ini kita akan, seperti udah dikasih tahu ya, kita akan monthly market update untuk semester 2 ya. Ini sebenarnya lebih ke kira-kira potensi di semester 2 tuh bakal ada apa gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau disclaimer on. Jadi isi presentasi ini didasari oleh analisa teknikal dikombinasikan dengan analisa makroekonomi dan aliran dana. Aliran dana itu mungkin sebutannya flow ya, big fund flow gitulah. Nah, analis hanya memberikan pandangan tanpa memaksa pembaca dan penonton untuk membeli saham yang dipaparkan dalam presentasi ini. Kemudian segala bentuk kerugian yang terjadi di luar tanggung jawab analis yang memaparkan presentasi ini. Kemudian mohon untuk analisa ulang sebelum melakukan transaksi pada saham tersebut, gitu ya. Kebetulan hari ini tuh ada ini ya, ada kripto juga. Jadi saya akan membahas sedikit arah kripto ya, terutama Bitcoin setelah halving. Kira-kira dia mungkin mulai bergerak cukup jauh itu dari mana gitu. Oke. Kita hari ini ya kita akan bahas potensi saham dan kripto di semester 2 2024 gitu. Dan kita lihat, nah pembahasan kita ini ada beberapa ya secara garis besar apa yang terjadi sebulan belakangan ini, kemudian kemungkinan semester 2 dan kemungkinan yang akan terjadi, kondisi komoditas dan dolar, kemudian kondisi ISG dan rupiah, dan arah Bitcoin setelah halving, kemudian saham dan kripto yang menarik gitu. Oke. Jadi secara garis besar kita akan membahas ada 6 poin ya. Oke, kita mulai ya. Oke, apa yang terjadi dalam sebulan ini? Mungkin 2-3 bulan kita anggap 2 bulan terakhir ya. Kita kalau saya biasanya saya akan melakukan top down analysis. Jadi saya akan lihat big picture-nya seperti apa dulu. Negara yang paling berpengaruh saat ini kan tentu Amerika gitu ya. Jadi kita akan analisa dari Amerika. Kondisinya seperti apa secara garis besar. Saya nggak akan membahas sedetil apapun ya, karena saya kan seorang trader. Saya bukan seorang analis makroekonomi. Jadi saya hanya melihat secara garis besar kondisi di beberapa negara gitu. Beberapa negara yang menurut saya mempengaruhi pergerakan harga saham kita, mempengaruhi harga pergerakan cryptocurrency gitu ya. Jadi kita akan lihat secara big picture-nya arahnya akan kemana gitu. Jadi kalau kita lihat Amerika, inflasi untuk saat ini masih akan sulit turun ya, karena masih cukup alot ya dan penurunannya pun nggak bisa dinilai cukup meyakinkan gitu. Dalam artian mungkin ada beberapa bulan nanti dia bisa naik,
gitu. Terpengaruhi oleh apa? Mungkin bisa aja terpengaruhi lagi oleh harga komoditas, kemudian ada inflasi itu di akhir-akhir ini suka dipengaruhi oleh smelter, bukan smelter, shelter, sorry. Shelter itu kayak sewa properti segala macam, itu lebih ke akomodasi. Nah, itu yang berpengaruh terhadap inflasinya. Nah, yang jelas rate cut masih belum kelihatan ya, pemangkasan tingkat suku bunga itu yang ditunggu-tunggu di beberapa tahun terakhir. Bahkan mungkin teman-teman udah mulai bosan ya ngebahas soal rate cut ini ya. Tapi ya mau gimana, karena memang kalau kita sebagai trader ini adalah problem. Kalau rate-nya nggak pernah belum akan di-cut, itu menjadi problem kita di pasar saham, menjadi problem kita di cryptocurrency. Karena kalau rate-nya masih cukup tinggi, suku bunganya masih cukup tinggi, tentu orang tidak akan mengambil resiko terlalu banyak di aset yang terlalu risky gitu ya. Tapi high rate sudah tidak akan terjadi. Jadi untuk saat ini itu kemungkinan untuk menaikkan tingkat suku bunga itu udah 0% lah, udah nggak akan mungkin naik. Kalau dinaikin lagi itu kemungkinan bisa istilahnya hard landing. Hard landing itu ekonominya bisa tiba-tiba collapse gitu ya, karena udah terlalu panas. Kepencet. Nah, jadi untuk saat ini dan bahkan kemarin Jerome Powell tuh mengatakan ya untuk saat ini dia berekspektasi bahwa rate itu akan higher for longer gitu. Jadi higher for longer itu bertahan di atas untuk jangka waktu yang lumayan panjang. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya sekarang suku bunga mereka itu 5,25 sampai 5,5% sampai 5,25% sampai 5,5% ya. Jadi itu stay cukup lama ya, udah hampir mau setengah tahun atau 1 tahun ya. Tapi apakah data ekonomi bisa memaksa The Fed pangkas lebih cepat? Nah, kalau teman-teman ikut kita dari awal tahun tuh saya ngasih update market ya. Itu dari yang tadinya potensi yang dipotong itu saat dipotong saat Maret, kemudian diundur lagi ke Juni, kemudian diundur lagi ke September. Nah, saat ini itu potensi untuk dia terjadi pemangkasan tingkat suku bunga itu di September. Gitu ya. Oke. Next. Nah, kita lihat dari sisi GDP. GDP growth Q1 menurun signifikan kalau kita lihat ya. Menurun ke level 1,6. Nah, ini dipengaruhi oleh consumer spending yang turun ke level 2,5 versus di Q4 tuh di 3,3% ya. Jadi 3,4, 3,3. Kemudian dipengaruhi oleh konsumsi barang dan produk. Jadi consumer spending ini turun, itu salah satunya adalah konsumsi barang yang turun. Kemudian investasinya juga turun. Kemudian belanja pemerintah juga turun dan turunnya cukup signifikan ya, dari 4,6% menjadi 1,2%. Kemudian ekspor melambat dan impornya naik gitu. Ekspornya melambat, kemudian impornya naik. Nah, ini yang mempengaruhi GDP di Q1 ini turun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat inflation dan core inflation-nya juga ya. Core inflation-nya sudah sangat turun ya. Terakhir di bulan April kemarin itu udah di level 3,6%. Sedangkan ini untuk core-nya ini kecuali tidak memasukkan kategori food and energy ya. Jadi kemudian yang di sini adalah yang memasukkan kategori food dan energy. Jadi kita lihat inflasi secara keseluruhannya masih bertahan di level 3,4%. Jadi masih cukup kuat ya, karena targetnya The Fed itu kan adalah 2% gitu. Jadi masih cukup jauh ya, walaupun enggak sejauh sebelumnya, tapi masih cukup. Nah, ini yang bikin The Fed kenapa nggak bisa memastikan. Dia bilang
penurunan inflasi itu nggak cukup kuat. Ya karena apa? Ya karena alasan penurunannya itu masih belum cukup kuat, sehingga akan ada potensi tiba-tiba inflasinya bisa spike gitu ya. Jadi dia belum gitu yakin lah. That's why dia belum bisa memutuskan kapan akan memangkas tingkat suku bunga. Kemudian kita lihat di samping CPI ada PPI ya, Price Index. Ya ini menguat, ini malah justru kemarin menguat. Ini harga dari sisi production ini menguat kembali. PPI Amerika pada bulan April masih belum bisa mendukung inflasi untuk turun dengan pasti. Jadi paling bagus itu adalah PPI-nya juga turun. Inflasinya turun, PPI-nya juga ikutan turun. Nah, masalahnya sekarang PPI-nya kemarin di bulan April itu masih cukup kuat, malah naik ke level 2,1%. Karena peningkatan inflasi dari segi produsen bisa dilihat lebih jeli lagi mengingat inflasi di bulan April juga menurun ya. Jadi yang pokoknya ini sebenarnya udah mulai kelihatan bahwasannya data ekonomi itu sudah memaksa the Fed untuk memotong tingkat suku bunga ya. Kalau kita lihat kemarin inflasinya juga dia cukup melandai, kemudian PPI-nya kadang masih cukup kuat seperti ini kalau kita lihat ya, dari 1,7 naik ke 2,1. Dan kalau ini pun nantinya indikasinya adalah dia mulai melandai ke bawah dan berjalan bareng inflasinya juga turun, kemudian nanti ada satu data lagi, kalau kita lihat ya initial jobless claim ya, ini kalau kita lihat mulai melandai dan itu udah terjadi beberapa minggu terakhir. Nah ini juga bisa mengindikasikan bahwasannya dari sisi ketenaga kerjaannya Amerika juga udah mulai tidak kuat gitu ya. Initial jobless claim itu kan orang yang penganggurannya mulai naik. Nah, ketika pengangguran mulai naik kan itu salah satu indikasi yang nggak gitu bagus gitu ya. Jadi kalau ini naik terus initial jobless claim-nya walaupun melandai tapi naiknya pelan-pelan. Nah, kemudian inflasinya turun, PPI-nya juga turun. Nah, itu udah menurut saya itu ada early stage dari kenaikan pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, ketika PPI turun, inflasinya turun ya, apalagi GDP nanti di Q2 juga tetap turun ya, dan initial jobless claim-nya mulai pelan-pelan naik, ya itu bisa jadi sign atau tanda bahwasannya market saham itu mulai akan bergairah. Nah, di situ teman-teman tuh udah boleh perhatiin tuh. Saham dan kripto itu pasti akan jauh-jauh bergejolak, jauh-jauh ada volatilitasnya lagi dibanding sekarang gitu. Ya, jadi kita lihat, jadi itu ada tanda-tandanya. Nah, teman-teman boleh perhatiin seperti yang tadi saya bilang. Lalu kapan kemungkinan rate cut? Kemungkinan pemotongan tingkat suku bunga akan terjadi bulan September. Ini kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool, kan sekarang di level 5,2 sampai 5,5%. Nah, di September itu kemungkinan dipotong itu sekitar 51,3%. Nah, ini bisa berubah nggak kok? Bisa berubah. Jadi ini tergantung data ekonomi, tergantung omongan The Fed, tergantung omongan Jerome Powell. Kalau Jerome Powell-nya sudah mulai bersikap dovish ya, udah mulai bersikap dovish, maka ini akan naik. Jadi possibility ya, ini probabilities ya. Possibilities untuk terjadi pemangkasan tingkat suku bunga itu makin besar gitu. Ya. Nah, kalau kita ngomongin Amerika, kenapa nggak ngomongin Eropa? Karena saya ngerasa Eropa itu nggak terlalu berpengaruh. Eropa itu ibaratkan kayak ngikutin Amerika lah gitu. Dan satu sisi Eropa itu rata-rata bukan negara produsen, bukan negara produsen. Dia itu lebih ke consumer ya. Energinya dia masih ekspor, masih impor gitu-gitu. Bahan dasarnya aja dia masih impor energi. That's why Eropa itu menurut saya itu nggak terlalu sekuat indikatornya Amerika ataupun China. Nah, kenapa saya di sini bahas China? Karena Indonesia
Karena kita itu saat ini, perekonomian kita itu cenderung terpengaruhi oleh pergerakan ekonomi China. Kita tahu ekspornya kita sekitar 30% ke China, bahan baku segala macam. Nah, itu sangat bergantung sama kondisi China. Nah, ekonomi China ini mulai pelan-pelan naik dan stimulus mulai berjalan. Jadi, ekonomi China ini pelan-pelan mulai bergerak ya. Kemarin ada beberapa stimulus, semisal seperti tiba-tiba lupa, batas cadangan bank itu dilonggarkan, kemudian dia memberikan stimulus ke propertinya mereka, karena kan propertinya China itu salah satu penggerak ekonominya mereka kan. Jadi kalau propertinya sembuh, propertinya mulai naik lagi, otomatis ekonominya juga akan ikutan naik. Nah, apakah nanti akan memberi impact kepada Indonesia? Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, kita lihat China, GDP Q1 tetap kuat dan diproyeksikan akan makin kuat. Jadi, pemerintah China itu punya target selama 2024 GDP mereka harus di atas 5%. Ya. Jadi, mereka akan mulai, sekarang tuh GDP-nya kalau nggak salah udah 5,01%. Jadi, sebenarnya udah sesuai targetnya. Ya, jadi moga-moga pertumbuhannya mereka mulai pelan-pelan naik dan itu akan mendorong untuk kita. Nah, inflasi China juga yang kembali membaik selama tahun 2024 ya. Jadi kalau kita lihat dari Januari, Februari, Maret ya, itu udah Februari, Maret, April itu udah mulai membaik ya. Februari didukung sama Imlek ya, seperti kayak kita. Kalau di sini kan Lebaran. Kalau Lebaran itu kan sangat mempengaruhi inflasi kan. Jadi termasuk di China juga. China kalau lagi Imlek ya inflasinya pasti akan naik. Gitu ya. Inflasi China masih cenderung menguat, namun di sisi lain masih diragukan karena masalah properti mereka yang masih cenderung lemah. Jadi problem di China itu adalah properti yang kita tahu dari tahun lalu soal Evergrande itu yang udah bangkrut, kemudian ada beberapa kasus properti, tapi saat ini tuh udah mulai ditanganin oleh pemerintahnya dengan cara memberikan stimulus. Kemarin juga live sama Arvin kan juga Arvin sempat bilang untuk saat ini mereka itu udah mulai bikin kayak sharing fund gitu ya untuk propertinya mereka, itu membantu untuk mendongkrak kembali propertinya mereka. Nah, di sisi lain PPI mereka juga saat ini masih dalam deflasi ya, masih di minus 2,8%. Jadi kuncinya setelah inflasinya cukup bagus, PPI-nya harus dibenerin juga. Jadi kalau PPI-nya udah mulai naik ke atas, udah nggak minus, otomatis harusnya itu memberi peningkatan ekonomi yang cukup bagus ya. Kemudian Indonesia stagnan walaupun dihiasi oleh pemilu dan lebaran ya. Jadi sebenarnya ekonomi kita dalam artian saya bilang stagnan itu bukan berarti jelek ya, tapi ya pertumbuhan kita di situ-situ aja gitu. Bergerak di area-area itu aja. Di GDP-nya 5% ya. Ya, GDP-nya nanti kita bahas di GDP, kemudian inflasinya juga cukup melandai ya, dari 2,8%, kemudian teratur di sekitar sini 2,8, 2,6, kemudian naik ke 3% gitu. Jadi masih cenderung bertahan, bahkan April di 3%. Rasa-rasanya agak aneh karena biasanya inflasi di bulan-bulan puasa dan bulan-bulan lebaran itu cenderung cukup tinggi gitu ya. Tapi ini justru cukup stabil gitu. Kemudian kalau kita lihat Indonesia GDP di Indonesia saat ini masih bertahan di angka 5,11% ya. Jadi 5,11% itu disebabkan oleh belanja pemerintah. Bukan belanja pemerintah, yaitu kalau saya berasumsi itu adalah karena pemilu kemarin. Jadi pemilu kemarin itu memberikan pengaruh yang cukup baik untuk GDP kita. Gitu ya. Nah, jadi GDP kita saat ini masih target di sekitar 5%. Nah, kalau kita lihat
GDP kita selama setahun terakhir itu masih bertahan di level 5% ya. Masih belum bisa growth sampai 6-7% gitu ya, masih belum. Dan kalau nggak salah kan Pak Prabowo itu baru akan jadi presiden, baru dilantik itu kan sekitar Oktober. Nah, dengar-dengar target mereka itu adalah 8% GDP-nya Indo, which mean akan balik ke masa seperti masa SBY. Dalam artian masa SBY kan GDP-nya cukup bagus ya, bertahan di 7-8% gitu. Nah, nanti kita akan bahas juga kalau misalkan udah ada data yang cukup konkret, dan alasannya apa nanti di monthly update berikutnya. Kalau emang udah oke, nanti saya jelasin ya. Oke, kemudian kita lihat Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga ke 6,25%. Nah, ini lebih disebabkan kalau teman-teman ingat kemarin rupiah sempat di level 16.200-an, ya bahkan di weekly webinar tahun lalu, 2 bulan yang lalu atau bulan lalu itu kan saya ada gambar rupiah kita itu, dan itu targetnya tercapai gitu. Jadi, nah ini salah satu kenapa masih maksa BI itu masih naikin tingkat suku bunga, karena untuk menjaga rupiah dibanding, jadi rupiah suku bunga itu dinaikin itu tentu akan memberatkan perusahaan terutama impact-nya kan akan ke saham kan, karena tingkat kredit segala macam akan ikutan naik. Nah, begitu tingkat kreditnya ikutan naik, otomatis itu akan jadi bebannya perusahaan, sehingga saham itu jelek. That's why itu tadi kalau ada yang bertanya kenapa suku bunga tinggi dinilai jelek sama pasar di saham atau risky, karena salah satunya ini suku bunga tinggi, otomatis bunga kredit akan tinggi, kemudian itu akan menjadi beban untuk perusahaan. Di sisi lain, orang lebih memilih untuk dapat kalau misalkan deposito. Kalau deposito kita kan sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi kalau misalnya di US, mereka tuh punya deposito 5,5% dengan hampir zero risk ya, atau low risk lah istilahnya. Dibanding saya harus bertarung di risky aset yang belum tentu setahun ini saya dapat 5% gitu. Dengan berbagai resiko-resiko yang ada yang bakal muncul. Nah, that's why begitu tingkat suku bunganya dipotong, kan imbal hasilnya udah nggak menarik. Nah, begitu imbal hasilnya udah nggak menarik, orang akan keluar dan masuk ke sektor-sektor yang lebih beresiko seperti saham, kripto, dan lain-lain gitu ya. Jadi itu cara menganggap kenapa hubungannya suku bunga sama saham gitu, sama kripto juga. Oke, ini Indonesia juga masih bertahan. Ini saya lupa hapus. Kemudian kita lihat indikator global. Ya, kita lagi-lagi saya harus nyampaikan kenapa harus lihat indikator global, terutama rupiah, karena rupiah itu sebagai signal, rupiah itu sebagai alarm. Apakah money flow yang ada di Indonesia itu keluar atau masuk gitu. Kalau rupiahnya menguat, otomatis kan rupiah itu ada duit masuk ke Indonesia, otomatis rupiahnya akan menguat. Ketika sejumlah uang keluar dari Indonesia, otomatis rupiah akan melemah. Nah, ini kalau kita ingat webinar sebelumnya, saya memprediksikan secara teknikal bahwasannya rupiah mungkin akan nyentuh level 16.250, dan ini kena persis di sini. Kemudian habis itu intervensi dari BI, naikin tingkat suku bunga, akhirnya turun. Rupiahnya menguat lah. Cara bacanya kalau ini naik kan artinya melemah kan. Pair-nya rupiah terhadap dolar kan naik ke 17.000 kan artinya rupiahnya melemah, dolarnya menguat. Tapi sebaliknya, kalau ketika turun begini, berarti rupiahnya menguat, dolarnya melemah gitu. Jadi so far kalau kita lihat beberapa hari terakhir, rupiah udah bisa bergerak di level 15.900-an ya. Jadi, dan perkiraan Bank Indonesia itu
rupiah kita itu masih bertahan akan running di sekitar sinilah. 15.850 sampai 16.300-an. Jadi itu akan jadi range rupiah sampai akhir tahun. Gitu. Jadi kalau kita ya mungkin transaksi sesimpel kalau saya langganan TradingView itu dengan kondisi rupiah melemah seperti ini tuh saya ngerasa saya merasakan lah perubahan harga yang harus saya bayar gitu. Mungkin tadinya bayar 4, jutaan, sekarang mendekati 5 juta. Jadi itu lumayan berasa bagi saya gitu. Ya. Next. DXY. Nah, DXY kemarin sempat menguat nih sampai ke level 107 dan saat ini terkoreksi ke level 105. Ini di level ini maka kedepannya akan ada asumsi bahwasannya dolar indeks ini ada potensi dia bisa sampai 107 atau dia akan turun ke level 99. Jadi masih ada dua potensi ini. Ini kan sebenarnya lagi netral ya. Saat ini tuh lagi netral. Nah, dia ada potensi naik ke atas atau mungkin dia ada potensi turun ke bawah. Gitu. Itu untuk dolar. Kemudian kita lihat gold. Gold dan dolar itu adalah biasanya normalnya itu adalah sesuatu hal yang saling bertabrakan. Jadi kalau goldnya naik, dolarnya akan turun. Dolar terhadap komoditas itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya dolarnya turun, otomatis harga komoditas akan naik. Tapi begitupun sebaliknya. Tapi kemarin kalau kita ingat, itu ada dua asumsi, ada kejadian yang buat saya saat itu cukup saya khawatirkan gitu. Kenapa? Karena DXY naik berbarengan dengan gold. Dan itu biasa indikasi-indikasi bahwasannya akan terjadi crash. Indikasi, itu baru indikasi ya, bukan berarti udah pasti enggak, tapi indikasi. Karena kalau kita track ke belakang, kejadian di tahun 2020 juga begitu, tahun 2015 juga begitu, tahun 2008 subprime mortgage juga begitu. 2015 itu ini, krisis Eropa. Ya, jadi ada indikasi-indikasi dan 2020 COVID juga begitu. Jadi gold dan kenapa naik bareng? Karena gold dan dolar itu jadi alat hedging, jadi alat lindung, gitu ya. Nah, so far saat ini sudah mulai normal, DXY-nya turun, emasnya naik, gitu ya. Nah, emas ini saya rasa saya melihat ada potensi, mungkin nanti kita bisa diskusi juga di Telegram group ya. Gold ini kalau menurut saya masih akan ada kemungkinan naik ke sampai 2.500. Nah, entah dia nanti akan jadi dia turun dulu dikit untuk bentuk cup, ada potensi cup and handle, atau mungkin dia hanya berbentuk cup rounding gitu doang. Habis itu langsung targetnya situ. Targetnya di 2.500. Jadi gold itu masih akan ada potensi untuk bisa naik lagi. Itu ya. Sambil nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh dijawab di tanya jawab, atau bisa di kolom obrolan juga boleh ya. Nanti kita akan bahas. Oke, next. US oil. Ya, US oil kalau kita lihat so far kemarin naik ke sampai level sekitar 86 ya, 86 hampir 90. Kemudian dia sekarang lagi bergerak di level 70-an, 79, 80. Nah, ini secara teknikal ini ada indikasi bahwasannya US oil ini akan ada potensi untuk dia menguat lagi atau dia akan turun sampai bottom ini. Kita nggak tahu ya. Kita cuman kenapa, that's why ini saya jelasin lagi kenapa indikator ini saya melibatkan technical, karena somehow kita melihat technical kira-kira ada potensi dia ke sini. Nah, untuk dia bisa ke sini itu reason-nya apa? Reason-nya dapat dari mana? Reason-nya dapat dari makroekonomi, dapat dari sentimen-sentimen. Nah, itu yang membuat semuanya akan lebih logik lah, karena somehow kalau kita terlalu mengandalkan technical itu jadi nggak terlalu logik.
Kan ya sebenarnya technical kan bukan sesuatu yang logik ya. Nah, untuk bisa membalancekan itu dan ada sentimen begini, kemudian teknikalnya begini, itu satu sisi itu mengasah kemampuan analisa kita di technical. Oh, ini sejalan nih. Misalkan nanti US Oil ada perang Timur Tengah lagi. US Oil, maka ada kemungkinan US Oil-nya akan naik begini. Akan rounding naik ke atas lagi. Gitu. Selagi ada perang mungkin masih ada potensi untuk naik lagi. Jadi naik dia ke sini itu ada reason-nya. Gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu cara saya menganalisa, cara saya membalancekan antara technical sama fundamental atau mungkin sama sentimen sama makro gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat obligasinya US 10 year ini juga masih bertahan. Kayaknya ini yang data lama, sorry. Oke, kita bahas ke ISG. ISG kalau kita lihat ini ada ini sebutannya borderning pattern ya. Seperti trompet. Kalau saya sih lebih suka ngomongnya pattern trompet. Pada ini sih broadening weights ya. Nah, dia setelah rounding di sini, kemudian hari kemarin terakhir dia breakout. Nah, di plus ini ada balik inflow lagi untuk hari Jumat dan Kamis, walaupun masih sedikit dibanding outflow-nya kemarin, tapi ini cukup menjadi sentimen kita untuk ISG. Gitu ya. Jadi, kalau kita lihat ISG saat ini masih ada potensi dia bisa sampai 7.500. Dengan syarat support ini 7.200-nya nggak boleh jebol. Ya, nanti mungkin cukup jelasnya nanti kita share chart ya. Jadi saya akan sedikit dipercepat ya. Jadi kalau kita lihat ISG-nya saat ini mungkin bentar saya gantiin deh biar bisa jelas. Saya ganti ke nah, kita lihat ISG. Nah, kita lihat asal 7.230 ini jangan dijebol. Selagi dia masih kuat di sini, masih cukup oke lah. Ada potensi dia ke sini. Gitu ya. Dan kita lihat juga tadi, seperti yang saya bilang, Jumat kemarin ada inflow dari foreign. Ya. Misalnya kalau kita lihat inflow yang mungkin masuk itu satunya dari BCA, kemudian BBRI, ya, BBRI juga udah mulai ada inflow asing, BMRI, kemudian BBNI, ya, brand, aman, aman, ya, nggak tahu kalau Bian nggak gitu ngaruh. Tapi yang jelas tadi big banks yang ada, Telkomnya masih ada jualan, Astra juga udah mulai di cover balik ya. Kalau kita lihat udah mulai di cover balik, jadi harusnya ISG cukup kuat untuk bisa naik gitu. Untuk bisa naik. Nah, saya balikin dulu. Oke. Nah, jadi masih ada potensi ya. Kalau kita lihat ini kan berarti dia ada potensi menuju ke 7.500. Nah, tergantung nanti 7.500-nya itu ditarik pakai apa. Karena saat ini kalau zaman 2020 ke bawah, ISG itu akan naik dengan sangat proper, naik dengan sangat berbobot. Kalau bankingnya di banking plus Astra dan Telkom. Ada 4 banking plus Astra dan Telkom ini naik barengan. Itu bikin ISG naiknya cukup kuat. Mungkin nanti terakhirnya disupport sama consumer di saat itu. Tapi saat ini itu petanya udah berubah, peta market cap-nya udah berubah. Kita lihat brand penyumbang nomor 1 saat ini. Market cap-nya 11%. Ya kan? BCA kedua. Kemudian selain brand ada TPIA ya 6,52%. Kemudian BRPT itu nomor 11. Mungkin bisa aja BRPT next bisa masuk ke 10 besar.
iya kan? Siapa tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas saat ini ISG itu selalu pergerakannya akan cenderung dipengaruhi oleh brand, oleh TPIA, oleh Aman, ya. Selain oleh Bian, Bian mungkin sekarang udah cukup stabil lah. Tapi grup-grup Barito ini cukup bisa memberikan impact ke ISG. Nah, di samping itu masih ada BBCA, kemudian BRI. Ya, bahkan BRI sekarang udah di urutan nomor 5, padahal sebelumnya BRI itu di urutan nomor 3. Karena penurunan, satu sisi ya karena penurunan BRI juga yang kemarin, Mandiri juga karena dia turun, makanya makin market cap-nya turun, gitu ya. Kemudian Astra, BNI, BRPT. Nah, hal ini jelas akan membuat IHSG lebih volatil, volatilitasnya lebih tinggi lah. Dan menurut saya dengan ada brand, ada TPIA, ada BRPT, ada Aman ya, itu membuat saya mikirnya ISG akan ada possible bisa nyampe 7.500. Karena apa? Karena kan saat itu yang saya bilang, ISG nggak cuma ngandelin banking doang saat ini, tapi juga ada grup Barito. Jadi kalau misalnya nanti brandnya masih naik, TPIA-nya juga masih naik. By the way kan TPIA masuk MSCI di akhir bulan Mei ini nanti. Kemudian masih ada Barito. Belum lagi nanti misalkan ternyata cuannya bisa masuk ke 10 besar. Nah, itu lebih lebih kacau lagi. Nah, itu bisa membuat IHSG punya possible naik ke 7.500. Nah, belum lagi nanti disupport sama banking-banking kita, BCA-nya udah mulai berbalik ke atas, BRI-nya udah mulai berbalik ke atas, Mandirinya udah mulai berbalik ke atas. Nah, itu possible banget IHSG buat nguji level 7.500. Jadi petanya kan udah sedikit mulai kelihatan nih. Oh, pergerakan ISG pasti nanti gini. Misalkan kalau yang saya analisain ya, biasanya kalau banking naik, Baritonya nahan, Barito grupnya nahan, brandnya nahan. Tapi gantian nanti. Kayak kemarin waktu jual kenceng-kencengnya banking lagi dijualan, nah itu kan brandnya yang nahan. Brand sama Aman sama TPIA yang nahan. Nah, begitupun nanti mereka akan ada switching gitu. Nah, once ketika mereka naiknya bareng-bareng, maka possible-nya adalah sampai ke sini dengan cepat. Tapi kalau enggak, mungkin ya naiknya pelan-pelan lah. Dan saya rasa minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi, harusnya grup Baritonya udah mulai istirahat, gantian bankingnya yang naik. Nanti coba kita lihat ya. Mudah-mudahan setelah ini tuh bankingnya udah mulai jalan gitu. Oke, ini tadi ya. Oke, bagaimana semester 2 2024? Ya, nanti saya akan kasih, maaf, minum sedikit. Bagaimana semester 2 2024 ya? Kalau kita lihat, potensi pemangkasan tingkat suku bunga di bulan September, seperti tadi udah saya jelasin, antisipasi perang Timur Tengah, mulainya perang dagang Amerika dan China, pemilu Amerika di Serikat di November 2024, pilkada serentak di Indonesia 2024. Kita lihat satu-satu. Nah, bagaimana soal cut rate ya? US inflation data feels bad of Fed rate cut as early as September, but uneasy aren't convinced. Jadi sama, masih belum ada keyakinan bahwasannya cut rate ini akan dipercepat. Nggak cuma di September, tapi mungkin bisa Agustus, bisa Juli. Tapi masih belum meyakinkan. Karena apa? Karena data tadi, seperti yang tadi saya bilang, kalau inflasinya udah mulai turun, PPI-nya turun, PPI-nya udah berbalik turun, kemudian jobless claim-nya udah mulai naik perlahan, ya. Job opening-nya udah nggak terlalu gede, kemudian belanja pemerintahnya juga udah mulai menyusut, sehingga salah satunya akan berimpact pada GDP. GDP-nya kalau misalnya minus, nah ini saatnya cut rate. Itu kuncinya. Begitu udah cut rate, udah pasti turun. Gitu. Kemudian kalau kita lihat selain itu ya cut rate, Middle East War, perang Timur Tengah. Nah, ini menjadi salah satu sentimen yang somehow akan datang tiba-tiba.
Contoh kayak kemarin kan, yang Iran ya kalau nggak salah yang terakhir ini. Nah, itu somehow bisa datang tiba-tiba. Nah, jadi hal ini pun harus kita antisipasi. Ketika ini kejadian, harga komoditasnya masih bergerak naik, maka ininya akan berat. Karena data komoditas kan, harga komoditas juga berpengaruh terhadap inflasi kan. Nah, jadi akan cukup berpengaruh gitu. Kemudian potensi perang dagang, trade war China sama US kembali muncul. Kemarin kalau teman-teman yang ikut live saya sama Arvin kan, saya sempat bilang kalau misalnya mungkin ini salah satu early apa ya? Early sign ya, bahwasannya nanti akan ada potensi perang dagang lagi antara US dan China. Dimulai dari apa? Ini Biden announce 100% tarif on China made electric vehicle. Jadi mobil-mobil kendaraan listrik yang dibikin oleh China itu akan dikenakan kenaikan tarif sebesar 100%. Ya. As well as a tariff increase from 25% to 100% on EV vehicles, Levi's while rest from 7,5% naik ke 25% on lithium battery. Bahkan komponennya juga ikutan naik gitu. Critical minerals itu juga ikutan naik. Critical minerals itu kayak nikel segala macam. Kemudian solar cell, semikonduktor juga ikutan naik. Semikonduktor ini lebih ke kayak timah gitu ya. Timah, tembaga gitu-gitu. Nah, tarif on steel, aluminium itu juga naik 7,5, akan naik ke 25%. Jadi satu sisi saya melihat China itu lagi memperbaiki propertinya, tapi di sisi lain mereka tuh melihat ada potensi growth di sektor electric vehicle, sehingga mereka cukup jor-joran untuk bisa membuat brand-brandnya mereka kayak Wuling lah, Chery lah, banyak banget kan sekarang kalau kita ke misalkan IMS atau ke Gias gitu, itu merek-merek mobil China itu udah cukup banyak gitu, udah cukup rame. Nah, sehingga dari US, Biden mengantisipasi akan ada kenaikan tarif gitu ya. Jadi ini cukup bisa men-trigger juga terhadap kondisi pasar. Kemudian kalau kita lihat presidential election untuk Amerika di November, itu juga cukup mempengaruhi pergerakan market secara global juga. Kemudian di kita, domestik, pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Nah, apakah akan mendongkrak ekonomi atau apakah akan berjalan aman dan damai? Nah, ini kan terutama di DKI Jakarta ya. Ini kan kursi panas. Titik panas lah istilahnya. Ya, jadi pilkada serentak mungkin akan men-trigger ekonomi naik ya, tapi mudah-mudahan berjalan dengan damai. Ya. Oke, nah itu ada sedikit beberapa trigger. Jadi ini ada sedikit clue ya. Jika tingkat suku bunga mulai dipangkas, maka saham dan kripto akan bullish. Jika tingkat suku bunga bertahan, maka kondisi saham akan seperti ini. Begitupun cryptocurrency juga akan menaik setelah BTC mulai bullish. Ya, ini ada satu, habis ini kita akan bahas Bitcoin. Nah, arah Bitcoin setelah halving di semester 2. Jadi kalau kita lihat, sebelumnya kita akan bahas soal halving Bitcoin-nya. Nah, tapi saya mau ngasih sedikit panduan. Ya, panduan trading kripto. Jadi kan tradingnya kan ada Bitcoin, ada altcoin, ya alternative coin. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, Bitcoin itu is the mother of cryptocurrency. Di samping itu, mau dia ETH, mau dia BNB, mau dia koin-koin yang lain, itu udah masuk kategori altcoin. Jadi Bitcoin the best coin gitu. Jadi dia adalah mother of coin. Gitu. Nah, BTCD ini apa? Bitcoin dominance. Jadi kan dalam satu market ada flow uang muter. Kalau
uang ini cenderung ke BTC dominan, ke BTC, maka dominasi BTC-nya akan menguat. Gitu. Jadi kalau misalnya harga naik, volumenya naik, otomatis dominasi BTC-nya akan menguat. Begitupun, nah ini ada satu mungkin pakem atau pro tips. Ketika misalkan, oh BTC-nya naik, altcoin-nya bakal naik apa enggak? Nah ini bisa kita lihat dari sini. Kita bandingin antara BTC dominance, kemudian BTC dan altcoin. Jadi BTC dominan, misalkan BTC dominance-nya naik, harga BTC-nya naik, otomatis kan ini kenaikannya berbobot. Dan itu menyebabkan orang belum akan main di altcoin. Nah, ketika orang belum akan main di altcoin, maka altcoin-nya akan turun. Karena orang fokus di BTC. Nah, begitu BTC dominance-nya naik, kemudian tapi BTC-nya turun, kemungkinan altcoin-nya akan turun. Akan didam lah. Didam itu berarti penurunannya cukup kasar gitu. Ya. Jadi begitupun juga ketika BTC dominasinya naik, tapi harga Bitcoin-nya stabil-stabil aja, enggak naik yang signifikan, maka altcoins-nya juga akan cukup stabil. Mungkin naiknya beberapa doang gitu. Beberapa sebutannya gampangnya sektor lah gitu ya. Kemudian kalau BTC-nya dominasinya down, tapi BTC-nya naik, nah ini akan bisa ditarik. Altcoins-nya akan terbang. Akan dipump gila-gilaan. Jadi kita begitu BTC dominasinya turun, tapi BTC-nya naik, nah ini indikasi altcoin-nya akan naik. Nah, begitupun dominasi BTC-nya turun, nah kemungkinan altcoin-nya akan stabil-stabil aja. Nah, ini yang terjadi ketika di tahun 2020. 2024, 2020, 2021. 2023, 2024 ini belum, setahu saya itu masih belum cukup kejadian belum cukup kuat ini. Tapi kalau yang 2020, 2021, waduh gila. BTC dominasinya turun, BTC-nya naik, altcoin-nya terbang. Nah, ini yang kita tunggu nanti. Yang begini-begini yang kita tunggu nanti. Kemudian seperti tadi, BTC dominasinya turun, altcoin-nya akan stabil. Nah, BTC-nya turun, dominasi BTC-nya turun, BTC-nya naik, stabil, altcoin-nya akan naik. Jadi ini teman-teman boleh screenshot kalau mau, itu buat jadi acuan lah, lumayan kepake kan, jadi gampang gitu. Jadi bisa lihat kapan altcoins itu akan naik, kapan BTC itu akan naik gitu. Oke, nah kita lihat Bitcoin rally setelah halving, jadi kita akan bahas. Jadi banyak orang yang memprediksikan bahwa BTC itu akan naik setelah begitu halving. Padahal kalau kita mau track lebih dalam, rata-rata tuh BTC naik setelah lebih kurang 4-5 bulan dia halving. 4-5 bulan dia halving, dia baru akan rally naik ke atas. Ini saya coba pindahin dulu ya. Saya share screen dulu. Saya pakai ini ya, time frame weekly, biar kelihatan. Nah, kita lihat dia baru akan bergerak, baru akan terbang. Ini karena time frame, dia mulai. Nah, contohnya ini dia mulai break setelah lebih kurang ya dari sini ya. Ini sorry, gue buka yang daily lebih kelihatan. Nih, saya acuannya adalah ketika dia mulai break high sebelumnya. Nah, di sini dia baru naik, BTC-nya baru naik, baru rally. Ini halvingnya, ini dia mulai gerak. Habis itu baru terbang. Ini di tahun 2016, 2017. Kemudian halving 2020. Dia di 9 Mei 2020 dia halving. Baru dia nge-break di atas itu all time high-nya di saat itu ya. Mungkin high-nya setelah dia halving itu di sekitar Oktober 2020.
baru dia rally ke atas. Ini naik sekitar 685%. Nah, gimana dengan sekarang? Kita lihat targetnya kemana? Kira-kira kapan? Nah, kalau kita lihat, kita ambil dari 2-3 halving yang terakhir ya, itu rata-rata bergerak, misalnya ini, Mei, Oktober dia baru rally 5 bulan, lebih kurang 5 bulan ya. Juli, Desember, ya lebih kurang 5 bulan. Nah, bisa aja ini tuh rally-nya mulai dia nge-break 74-nya, 74.000-nya, itu lebih kurang 4-5 bulan setelah dia halving. Ini dia halving kemarin pas kita 20 Maret ya. 20 Maret dia halving. Nah, mungkin sekitar Agustus atau September dia baru rally. Baru akan lari kenceng. Dan itu mudah-mudahan. Dan kalau kita ingat, kalau misalkan estimasinya adalah sekitar September dia baru rally kencang, maka ada potensi bersejalan dengan apa? Dengan cut rate tadi. Dengan pemotongan tingkat suku bunga tadi. Gitu. Jadi ada potensi dia bakal berjalan seiringan. Makanya tadi saya bilang, somehow orang-orang yang mungkin anak muda ya baru belajar di kripto itu cuman hanya menilai cryptocurrency itu sebagai satu aset yang mereka banget gitu. Padahal dan mereka cenderung ya mungkin karena narasi yang diajarin ya. Padahal sebenarnya dan mereka itu mengabaikan instrumen aset lain gitu. Padahal ini kan duit yang di sini sama duit yang di Nasdaq, di Dow Jones, di IISG, ini kan sama semua duitnya. Satu dunia, duit satu dunia gitu. Jadi kan nggak bisa ngabain juga. Bitcoin bergerak bukan cuma duit kalian doang, tapi duit fund. Apalagi sekarang BTC udah ada ETF. BTC udah ada ETF-nya. Otomatis duitnya bakal lebih banyak duit dari old money lah istilahnya, old money gitu, old asset. Bakal lebih banyak. Otomatis makin BTC ini bergerak sesuai dengan kondisi ekonomi. Ya kan? Kalau asumsinya adalah September dia akan rally bikin high baru lagi, ya bikin all time high baru lagi dan dia rally, maka ini akan sejalan kemungkinan di saat itu rate-nya udah di-cut gitu. Udah mulai belum di-cut lah, tapi mungkin udah mulai announcement, udah mulai rumornya udah kenceng gitu. Nah, saat itu Bitcoin juga akan rally gitu. Gitu. Rally-nya ke berapa? Target saya itu di 12.000. 120.000. 120.000. Kok 120.000 sih? Ya bener, 120.000 targetnya. Targetnya 120.000. Dari mana? Mungkin simpelnya dari sini. Dia break atas, break area ini, 120.000. Itu targetnya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum nanti kita bahas beberapa saham yang menarik, saya pindahin dulu ke Monthly Update. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu? Oke, gue akan bahas soal kok bisa jelasin cara screening yang efisien. Cara screening yang efisien. Kalau saya itu bukan tipe yang pakai screener ya, satu. Saya itu lebih prinsipnya adalah saya bikin apa ya? Saya bikin universe. Jadi setiap sektor saham, saya itu masukin misalkan nikel ya, contoh nikel. Nikel kan ada Antam, ada Inco, ada NCKL, ada MBMA, kemudian ada DKFT, itu udah dapat 5. Kemudian banking blue chip, BRI, BCA, BNI, BMRI, BBTN,
Kemudian second liner banking, itu ada apa? Ada NISP, BNGA, Arto. Itu Arto gue masukin kalau di gue. Gitu. Kemudian apa lagi? Mau yang blue chip doang. Blue chip doang ada ASI, Telkom, ya, ICBP, segala macam. Consumernya apa? Kemudian apa lagi? Gold, MDKA, PSAB, Antam juga boleh lah. Harta, HRTA. Jadi dibikin, universe-nya kamu bikin. Jadi universe-nya dibikin per sektor itu tadi. Carinya di mana? Carinya di Stockbit. Kan Stockbit sekarang gampang ya. Stockbit kan sekarang cukup gampang gitu. Nah, misalkan IDX, Basic. Nah, ini kan nongol. Tinggal klik market cap yang paling gede siapa? TPIA, Aman, BRPT, MDKA. Mau yang emas, coba ya, kalau emas. Sorry. Nah, ini juga bisa diklik. Bisa diklik dari sini. Tinggal dimasukin. Misalkan, finance. IDX. Kan tetap masuknya IDX finance. Tapi kalau kalian mau bisain juga boleh. Arto, Bevin, itu kan bisa sektor tech gitu. Goto, Buka, WIRG, MTDL, MTSI, MSTI, gitu. Itu kan sektor tech gitu. Nah, kalian masukin jadi satu watchlist, misalkan gini, watchlist, masukin Aceh, Era, segala macam, pokoknya masukin. Nah, dari sini kalian baru bisa screening. Dari sini kalian baru bisa screening. Stop sharing. Nah, dari sini kalian baru bisa screening. Screeningnya gimana? Kalau saya, screeningnya itu seperti yang tadi saya bilang. Kenapa dari kemarin di grup Telegram, dari minggu lalu, saya bilang, saya nyicil NCKL, saya beli MBMA. Karena saya lihat apa? Saya lihat nickel price-nya. Nickel price-nya udah mulai bertahan di level, bentar saya buka investing. Nickel price-nya tuh udah mulai bertahan di level 19.000 ke atas. Nah, nickel price itu akan men-trigger harga-harga saham nikel ketika nickel price-nya itu mencapai di atas 20.000. Nikel. Ini saya kasih contohnya. Nah, lihat. Nickel price-nya udah 21.000. Otomatis itu men-trigger saham-saham nikel kayak Inco segala macam. Makanya list kemarin, kalau list minggu lalu, list kan saya kasih watchlist kan. Nah, watchlist-nya minggu lalu itu lebih rame di nikel gitu. Nah, itu cara saya screening. Jadi, misalkan nikelnya udah menarik. Nah, di sisi lain kita next lihat gimana. Next bakal apa gitu. Jadi, screener saya itu lebih ke yang berhubungan dengan makro, berhubungan dengan sentimen lain. Jadi, saya nggak cuma ngandelin kayak screening volume segala macam tuh. Mungkin saya nggak jago di situ, tapi somehow saya pakai itu tuh nggak gitu akurat gitu loh. Jadi saya tuh lebih seneng yang saya coba sekarang ini. Jadi saya punya universe itu kayak gudang lah. Ini gudang. Nah, masukin saham-saham yang menarik gitu. Nah, habis itu oke. Ini Pak William kalau mau buka mic boleh ya. Silakan Pak William. Tinggal mic-nya bisa nggak ya? Buka mic-nya mungkin bisa Pak William, atau mungkin nanti bisa diketik kalau misalnya mau bertanya ya. Nah, kepencet kok. Oke, sip. Oke, jadi saya itu lebih senang yang kalau nanyain paper gimana kok? Paper. Oh, ini ya. Pulp and paper ya. Oke, nanti saya jawab. Oke, jadi kita lihat nikelnya tadi udah menarik gitu. Oh, sorry. Saya
jelasin ya. Jadi kalau kita udah punya universe, punya gudang lah, nanti kita tinggal screening dari universe-nya kita aja. Caranya gampang banget. Kalau saya screening yang paling cepat itu begini. Saya share. Kalau saya lagi screening yang cepat, itu yang pertama, saya buka bandarmologinya. Ini kan ISG nggak bisa kebaca. Nah, saya tinggal klik di sini. Ali, gimana? Sektor apa yang lagi menarik? Aces, gimana? Kemudian APLN gimana? Arto gimana? Gitu. Jadi yang saya screening tuh dari sini. Astra gimana? Kemudian Berknya gimana? BJBR gimana? Gitu-gitu. Jadi saya screeningnya dari sini. Ini saya nggak pakainya yang di trading view, trading view gitu. Jadi screeningnya dari per sektor itu tadi gitu, kayak gitu. Jadi propertinya gimana gitu. Nah, sektor poultry ada Cepin, Java, Main, Ayam, Ayam, iya kan? Iya, itu bisa lihat gitu. Jadi kalau saya cara screeningnya seperti itu Pak Nara. Kalau saya cara screening saya tuh seperti itu. Ini ada Pak William nanya, paper gimana kok? Paper, oke. Kalau paper itu masih belum ada. Sorry, saya lupa kemarin watchlist. Bentar ya. Blizzard Soft Craft Pub Future. Nah, Pub Future-nya masih belum gitu kuat. Ini saya kelihatan nggak ya? Sorry. Bentar. Saya sharingnya di sini. Nah, kita lihat INKP. Pub papernya sih masih cukup kuat. Cuman, nah, kita lihat ini inflow-nya cukup bagus kan. Tinggal dia breakout aja ini. Breakout level ini udah bisa jalan. Jadi, INKP Tekim harusnya masih bisa jalan nih, Pak William. Nah, inflow-nya cukup bagus. Jadi kemungkinan masih bisa gerak sih gitu. Oke, ini saya jawab dulu. Ada pertanyaan dari Pak Edgar. Mau tanya kok, untuk saham secara pribadi lebih cenderung ke analisa fundamental atau teknikal? Saya 3 malahan Pak. Fundamental, teknikal, sama flow. Saya nggak cuma ngandelin fundamental. Karena saya trader. Jadi bobot saya itu lebih berat di teknikal. Tapi saya tidak mengabaikan fundamental. Dan pendukung saya adalah flow. Kenapa saya nggak mengabaikan fundamental? Karena gimana pun buat trader, fundamental itu cukup kepake lah. At least kalau saya pribadi, saya mau tahu ini utangnya gede apa enggak perusahaannya. Cara dia cetak duit tuh gimana? Cara dia menghasilkan laba itu caranya gimana? Dan dia itu bisnisnya apa gitu. Karena kalau kita tahu, at least tahu dia bisnisnya apa, utangnya gimana, cetak labanya gimana caranya, itu somehow bisa membantu kita, oh ini momentum lagi bakal ada perusahaan ini nih yang menguntungkan gitu. Nah, itu kenapa fundamental bagi saya itu masih kepake. Gitu. Apakah saya punya saham untuk invest? Ada. Saya invest. Saya itu invest, saya kasih tahu dikit ya. Saya itu invest di BRI, MLBI, TOTL, ADMF, sama POWR. Saya ada 5. Yang dividen itu ADMF, TOTL, kemudian ADMF, TOTL, sama MLBI. MLBI itu bir bintang 3. Sedangkan yang untuk fundamental secara value itu saya ada lihat power. Power itu value sama potensi dia growth. Nanti kapan-kapan saya bahas kenapa saya cukup yakin dengan power.
kemudian BBRI banking. Itu pegangan saya. Tapi ini tuh di beda porto. Ini porto yang nggak jarang banget saya buka. Bahkan kayak sebulan 2 bulan saya baru, itu pun cuman ngecek saham, harga sahamnya tuh di mana gitu. Iya, makanya kan yang saya lihat itu kan adalah performa kerjanya, bukan harganya gitu. Saya nggak, makanya kenapa saya harus bedain, bahkan bukan bedain porto, tapi bedain otaknya gitu. Kalau di saham-saham ini, saya akan lihat dari sisi fundamentalnya, benar-benar dari sisi fundamentalnya. Saya nggak akan cenderung melihat saham dari sisi teknikalnya. Teknikalnya ketika saya mau entry. Tapi kalau enggak, saya nggak akan lihat. Yang saya kuatin, asumsi saya beli ini karena, bukan asumsi, saya beli ini dengan reason-nya adalah fundamental. Gitu. TOTL, perusahaan konstruksi swasta yang paling menguntungkan. Gitu. Power itu kan perusahaan listrik ya, kayak PLN gitu, penyuplai listrik. Nah, gue kasih bocoran dikit deh. Dia itu menyumbang ke data centernya BCA. Next, sekarang udah ada dia supply listrik ke data centernya DCII. Once nanti, dan gue sempet visit ke perusahaannya, ke pabriknya. Mereka tuh nunjukin, ini ada satu lahan untuk data center DCII lagi, yang lebih gede. Dan itu mereka udah taken kontrak, akan disuplai listriknya. Gitu. Jadi once ketika AI-nya nanti berkembang ke depannya, otomatis orang akan membutuhkan data center, dan pemerintah kan itu mewajibkan kan, setiap perusahaan itu punya data center di Indonesia. Lokasinya di mana? Ya di Jababeka. Nah, itu yang saya memproyeksikan. Saya ngobrol sama IR-nya, saya ngobrol sama manajemennya, dan karena itu punya kesempatan kemarin bisa visit ke Power. Nah, itu yang menguatkan saya gitu secara dari sisi fundamental. No, saya nggak nganalisa secara teknikal kan, tapi saya melihat dari sisi fundamental. Itu yang membedakan. Gitu. Thank you. Makro plus equality base dulu berarti. Ya, betul. Kalau saya begitu. Nah, habis itu baru rumor, news, gitu-gitu. Nanti pakai, kalau saya tuh, karena memang saya hidupnya di market, jadi ya update putaran rotasi market itu tetap selalu update tiap hari gitulah. Oh, ini kelar nih, apa nih? Nah, saya lihat next minggu depan kemungkinan Arto Goto akan main. Karena apa? Karena Barito, saya rasa Barito tuh udah akan istirahat lah minggu depan. Karena minggu ini udah naiknya udah terlalu kenceng kan. Kemungkinan, dan akhir minggu ini kan kemarin nikel-nikelan udah mulai jalan. Ya kan? Nah, kemungkinan minggu depan mungkin MDKA, Goto, Arto itu mungkin akan jalan. Gitu. Berdasarkan apa yang saya screening, berdasarkan apa yang saya lihat dari sisi flow-nya. Gitu. Tadi ada yang nanya, oh mau tanya opini, masnya sama sektor layer 2 kripto di tengah isu penolakan ETF. ETF ETH itu, kalau saya ya, kan saya nggak cuma di grup Akademi Admiral, tapi saya pribadi itu punya komunitas juga, ya, House of Trader Community. Kita nggak terlalu yakin sama layer 2, bener. Layer 2-nya ETH itu kurang menarik gitu. Kurang menarik. Saya itu lebih prefer di Solana. Itu tuh lebih, kalau di grup kita itu lebih ke Solana. Tapi kalau ETF layer 2-nya kripto itu, terutama ETH, itu kurang oke sih, bener kata Pak. Apalagi kan, sebenarnya ETF-nya itu bakal di-approve kok.
Ya sama kan, ini drama-drama dulu lah kayak Bitcoin kan. Bitcoin kan udah berapa kali tuh ditolak lah. Tapi in the end kan nanti ETF-nya bakal di-approve juga. Gitu. Dari sisi ETH-nya mungkin kalau kita main untuk long term sih lumayan oke lah. Gitu. Cuman kalau untuk dengan konsep yang sama ETF-nya ETH sama BTC, saya sih lebih milih BTC gitu. Nah, sebelum ini gue ada share beberapa soal watchlist mungkin buat teman-teman, buat kita trading minggu depan ya. Nah, tadi ini udah ada. Nah, ini kalau kita lihat ya, BTC dominance versus altcoin index. Ini tadi juga udah kita lihat ya. Yang kuning ini BTC dominance, yang ini altcoin index. Ya, kita bisa lihat. Nah, tapi bisa aja pakai yang ini juga udah cukup sih. Ya, bisa pakai yang itu. Kemudian kita lihat, nah, koin yang menariknya apa? Oke, ini ada beberapa rekomendasi yang bisa saya kasih. Yang pertama, mungkin ini akan semuanya lebih dominannya di Sol ecosystem ya, Solana ecosystem. Ya, karena ini layer 1 juga. Kita lihat Solana ini punya potensi sampai 201. Nah, ini sih lebihnya ke trade plan-nya spot ya. Tapi kalau nanti kalian mau yang future, ya itu balik ke kalian sendiri. Kalian harus riset ulang lagi. Tapi yang jelas Solana saya lihat itu punya potensi bisa sampai 200. Tapi kemungkinan dia mungkin bisa naik sampai 176 dulu. Ini ada sedikit resist di sini. Kemudian mungkin akan ada throwback ke bawah seperti ini. Tapi mungkin nggak, kalau sampai sini kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin di sekitar 160 lah. Nah, 160 kalian boleh jadi area entry. Nah, begitu dia udah mulai pullback lagi, potensinya bisa sampai 200 sampai 204. Itu si Solana. Kemudian kalau kita lihat Jupiter, ya Jupiter ini juga under ekosistemnya Solana kan. Nah, Jupiter ini cukup bagus ya kalau kita lihat saat ini tuh kemarin malam apa tadi pagi sempat naik, tapi masih di range seperti ini. Nah, ini boleh diperhatiin $1,2 sampai $1,220. Ini jadi area buy-nya, kemudian SL-nya di bawah $1,12. Kemudian TP-nya di sekitar 1,7 sampai 1,8. Ya, ini targetnya masih cukup jauh. Ini bisa lebih di swing lah. Kalau untuk spot tuh bisa di swing. Ada potensi yang cukup gede. Kemudian yang next-nya ada NIR. Ya, NIR juga secara teknikal juga cukup bagus. NIR protokol ini kita lihat dia kemungkinan akan ada koreksi ke level 7,8 sampai 8,3. Nah, range ini kalian boleh cicil lah. Di tengah-tengah boleh 8,1 nyicil. Cut loss-nya tuh di bawah $7.350. Ini targetnya di sekitar $10. Itu untuk NIR. Oh, nyangkut. Di apa? Di koin apa? Ntar bisa saya bantuin cekin. Nah, itu NIR tadi ya. Nah, jadi untuk kripto saya kasih 3 dulu. Nah, saham. Untuk saham apa yang menarik? Kita lihat. Yang pertama NCKL. Ya, NCKL ada potensi kalau saya lihat akan ada koreksi dulu ke level 980 1000. Ini mungkin saya udah nge-call dari minggu lalu ya. Tapi saya melihat ini masih akan ada potensi untuk bisa dibeli. Karena dia baru breakout, kemungkinan dia akan throwback ke sini. Jadi level 980 sampai 1000 bisa buat beli. Nah, targetnya masih sampai 1200. Jadi pattern dari ascending triangle ini. Ini ada resisten. Ya, ini juga ada resisten di sini. Ya, jadi kemungkinan mungkin dia bisa naik lagi sampai 1080 tapi habis itu mungkin koreksi atau mungkin nanti dia koreksi 980 habis itu baru naik. Nah, itu boleh diperhatiin untuk NCKL. Kemudian MBMA. Ya, MBMA juga sama, kemarin dia belum breakout ya, tapi dengan volume segitu besar harusnya potensi dia breakout-nya cukup gede ya. Level 595 sampai 605 ini bisa jadi akumulasi ya bagi yang nggak dapat. Kalau kemarin saya ngajakkan di sini di bawah 595 lagi di fase konsolidasinya. Nah, jadi kalau enggak
Kalau ini kan udah mulai breakout, nah ini boleh perhatiin. Tapi kalau dia turun lagi besok ke 575, 560, buat saya akan nambah. Berarti dia akan konsolidasi lagi gitu ya. Baru mungkin nanti akan naik. Tapi yang volume segede itu ya harusnya bisa lanjut sih minggu depan. Targetnya di berapa? 720, 750 dari target si pattern ascending triangle bisa, mau dibilang cup and handle juga bisa. Yang penting kan targetnya sama, tarik dari sini ke sini, targetnya ini. Oke, kemudian Arto ya, Arto mungkin ada potensi, sebenarnya ada dua ya, antara rounding bottom dia langsung breakout naik ke 2.600 atau dia akan nge-swing ke bawah sekitar 2.300, 2.200 ini boleh area untuk beli ya. Cut loss-nya di bawah 2130, targetnya masih di sekitar 2.600-an lah, sampai 2.700. Ini untuk si Arto. Jadi dia ada potensi untuk membentuk camel handle atau ascending triangle, atau dia cuma rounding bottom habis itu ditarik ke atas. Tapi saya rasa ini sepertinya akan ada ke bawah dulu dikit, ya jadi makanya minggu depan kayaknya bisa ngumpul lah. Bisa ngumpul-ngumpulin dulu, Arto habis itu baru mudah-mudahan berbelok ke atas. Kemudian ada SMRA. Ya, SMRA kalau kita lihat dia ada inverted head and shoulder ya, yang pertama. Dia udah breakout, kemungkinan minggu depan mungkin dia akan retrace atau throwback ke sini ya. Level 560, 550, nah ini bisa masuk. Ini ada target sekitar di level 610. Itu boleh diperhatiin juga. Oke, sekarang Q&A, silakan. Mungkin masih ada yang koin sejuta umat itu, Manta itu udah terlalu berat sih menurut gue ya. Saya coba share. Bentar. Sorry. Ini yang lain juga mau bertanya silakan ya, drop in ke kolom ini aja. Nah, kita lihat. Manta USDT itu udah cukup berat untuk dia naik sih. Udah cukup berat untuk dia naik. Nih, kita ngomong secara teknikal ya. Teknikal dia itu ada ascending, ada descending. Descending itu bisa jadi pattern lanjutan turun ke bawah, atau dia bisa jadi pattern pattern pembalikan arah. Dia bisa balik ke sini, atau dia bisa berbalik arah. Kalau ini dia breakout, dia kuat, mantul naik lagi, targetnya di 2,3. 2,3 itu adalah area supply. Area supply. Kan tadinya area supply di sini. Jadi kemungkinan mungkin dia akan pullback ke sini. Nah, pullback kalau misalnya ternyata dia bisa naik sampai sini, itu mungkin boleh dipakai untuk jualan. Karena ini area yang cukup kuat. Ini kan tadinya support yang cukup kuat kan. Dia turun, mantul lagi, turun, mantul lagi, turun, mantul lagi. Habis itu dia jebol. Jebolnya juga pakai volume. Nah, turun ke bawah. Kemudian dia lagi konsolidasi di sini. Nah, ini kalau dia bisa break ke atas, ya lumayan. Tapi kalau dia break ke bawah, ya hati-hati. Targetnya mungkin dibalik ke 0,82 gitu. Komoditi kayak kol dan timah gimana, Mas? Kol itu cukup bagus kok. Gue lihat cukup naik, pergerakannya cukup oke ya, cukup oke. Cuman saham-sahamnya itu posisinya masih belum, karena kan kemarin baru ada RUPS, ada dividen segala macam ya. Jadi kayaknya masih belum. Nah, misal kayak Indi, ini kemarin saya ada sempat gambar, tapi ternyata masih belum cukup kuat. Dia hari turun lagi ke level ini. Lihat besoknya bakal mantul apa enggak. Kemarin kita ex-date ini. Ex-date. Jadi kalau dia mulai berbalik ke atas, ini boleh diperhatiin juga Indi. Coal apa lagi? Indi Harum. Nah, Harum ada potensi double bottom nih, ya kan, di sini. Nah, ini juga boleh diperhatiin juga.
Targetnya 1.500 sekitar di sini. ADMR coba kita lihat. Nah, ADMR juga masih bolak-balik ya. Kalau kita lihat ini, nah, ini udah patah. Ini dia sempat reject ke bawah lagi. Nah, ini belum tahu nih, apakah dia bisa double bottom seperti ini, bisa mantul lagi ke atas atau enggak. Ini saya tandain alert dulu. Antam ya, sama, oh bentar, tadi ketinggalan timah. Teens, saya rasa mungkin kalau ini nggak kuat, mungkin bisa ngetes 920 lagi. 920 ini ada potensi dia mantul kok di sini. So far harusnya dia konsolidasi dulu. Dia udah naik cukup kenceng di sini. Harusnya dia akan konsolidasi dulu. Targetnya masih di 1.200. Tapi mungkin dia akan konsolidasi dulu di sini. Itu pins. Tadi Antam ya, Antam ini. Antam itu masih, bentar, saya lihat. Ini gambar saya terakhir. Ya, dia ada area di sini ya. Nah, so far Antam masih belum kemana-mana ya, masih cukup berat. Dia Senin ex-date lagi. Iya, Selasa ex-date, Seninnya cum-date. Hati-hati. 121 itu berapa sih yield-nya? Coba kita lihat ya, Antam. Yield-nya berapa ya kalau segitu? Jadi ada potensi dia turun sih harusnya ini. Coba kita lihat Antam. Sekitar 5%. Coba kita lihat. Ya, sekitar 5% penurunannya Antam. Mungkin Selasa mungkin bisa turun sekitar 5%. Balik ke sini. Antam masih terlalu banyak sentimen korupsi segala macam, itu yang bikin berat sih sebenarnya. Masih bikin cukup berat. Tuh, ini ada pertanyaan. Kalau dari sisi sektor rotasi saham bagaimana kok? Ini mungkin jawab apa ya? Pertanyaan lanjutan tadi ya. Kalau itu karena tadi yang saya bikin ya, universe, kemudian watchlist. Nah, itu jadi kelihatan rotasi sektornya kemana. Sekarang, kalau dulu kan habis banking kemana, habis batu bara kemana, gitu kan. Nah, sekarang tuh kalau rotasi sektor itu kadang cepat berubah. Benar-benar cepat berubah. Pace, kalau kalian sadar ya, pace-nya rotasi sektor saham di seminggu terakhir, 2 minggu terakhir itu cepat banget. Cepet banget. Bentar bankingnya naik, habis itu brandnya naik, habis itu nikelnya naik gitu. Jadi cukup cepat. Jadi sekarang rotasi sektor itu udah nggak terlalu yang kayak dulu. Oh, habis ini tuh A, habis A, B, habis B, C gitu. Muter lagi ke A. Enggak, sekarang tuh udah suka-suka aja. Makanya saya bilang paling enak menurut saya adalah kita punya satu universe saham. Nah, terus kita susun per sektor, per bisnisnya lah. Antam, Teens, Inco, kayak misalnya satu grup brand TPIA, Cuan gitu, satu grup. Atau mungkin kalau satu sektor kan brand itu kan sebenarnya masuk ke IDX Infra kan, sama kayak PGO Infra, atau yang satu bisnis lah, Kin, Arko. Nah, ini 4 ini jadi satu line gitu. Jadi kelihatan gitu. Jadi makanya kalau bagi saya itu memang sulit ya bikin kayak gitu di awal.
Tapi ya, kalau misalnya udah kita pelan-pelan nyusun, nanti next-nya udah gampang, tinggal analisa dari situ aja, tinggal tambah dan kurangin. Itu udah paling gampang. Gitu. Sama tadi saya ngejawab yang soal lebih ngandalin teknikal atau fundamental ya. Yaitu salah satu contohnya adalah brand. Brand itu saya trading dari dia IPO sampai kemarin terakhir. Kenapa saya bisa cukup confidence sama brand? Karena brand pertama, saya tradingnya udah terbiasa lah trading sama brand, lihat bid offernya seperti apa, itu apa tap reading ya, tap readingnya seperti apa, kapan ciri-ciri bid offernya dia akan naik itu seperti apa. Jadi udah saking confidence kita terhadap saham itu tinggi gitu. Tapi padahal kan fundamentalnya udah mahal banget gitu. Cara valuasinya udah mahal banget. Cuman, nah ini yang kita harus pelajarin kalau misalnya kita mau serius di sini. Somehow fundamental doang nggak cukup, technical doang nggak cukup. Apalagi flow doang nggak cukup. Kalau misalnya kita lihat kemarin saya bahas sama si siapa Erik ya, sorry Pak Erik ya namanya ya, Pak Erik. Itu saya bahas sama Pak Erik itu nggak cuman saya bilang belum tentu induknya gerak, MDK gerak, MBMA-nya nggak gerak. Lu harus bisa belajar lihat lebih luas. Kenapa? Sentimennya apa? Itu seperti yang tadi saya bilang, nikel. Jadi usahain kalau kita mau serius di market ya, kita belajar semuanya. Nggak bisa. Saya dulu juga ada di fase di mana, udahlah saya belajar technical aja, nggak usah belajar fundamental, nggak penting juga kok. Toh saya trader gitu. Trader kan nggak pakai fundamental. Nggak bisa. Someday nanti kalian akan menyadari bahwasannya fundamental itu emang membantu kita. Fundamental dalam artian fundamentalnya itu nggak cuma dinilai dari angka ya, tapi dinilai dari sentimennya, corporate action-nya. Nah, saya ambil satu contoh, brand. Kenapa saya cukup confident sama brand bisa dia IPO dan saya yakin dia tidak akan diguyur. Padahal di saat itu narasi di luar itu, wah brand kemahalan IPO-nya, wah nggak mungkin dia bisa naik tinggi gitu-gitu. Tahu nggak kenapa saya yakin? Karena dia cuman public share-nya cuma 3% yang dikeluarin. Ngapain dia repot-repot IPO? Tapi cuman nge-share sorry, bentar. Ngapain dia repot-repot nge-share cuma 3%, tapi ngurus IPO itu repot-repot ngurusin IPO lah maksudnya gitu. Pasti ada sesuatu kan. Kalau misalnya gini, prinsip saya satu saham itu akan IPO, satu perusahaan akan IPO. Kalau dia IPO dengan share yang banyak, contoh share-nya mungkin 50 30%, 40%, bahkan 50%, itu nggak sehat. Itu pasti kemungkinan besar tujuan di IPO itu adalah untuk exit liquidity. Untuk bukan exit liquidity, exit strategy. Emang dia mau melepas barangnya aja, mau nyari cuan aja gitu. Nah, tapi kalau brand kan enggak, brand kan cuma 3%. Nah, dari kunci ini terus saya lihat track record-nya Barito Group, BRPT, TPIA. Kita lihat, mereka tuh punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Mereka tuh selalu IPO dengan share yang dikit. Otomatis nilainya kan akan mahal. Ini saya udah sering ngomong gitu. Tapi ini jadi satu pelajaran buat kalian untuk next ketemu saham atau apa yang menarik. Nah, cara pemikirannya itu kalian bisa pakai. Brand, kita lihat grupnya, Barito Group. BRPT sama TPIA itu mereka tuh suka reissue, suka stock split gitu. Barito itu saya main dari 2018, itu harganya 3.000. Kan terus habis itu kan dia stock split. Nah, Barito itu BRPT ya guys. Nah, begitupun TPIA. TPIA dulu saya main sampai 12.000. Habis itu stock split.
terus dia reissue. Nah, mereka memang meng-IPO-kan perusahaan mereka dengan nilai yang cukup mahal. Secara valuasi fundamental itu cukup mahal. Tapi mereka tuh punya strategi untuk menurunkan valuasinya mereka. Salah satunya apa? Dari stock split sama reissue. Kan share yang dilepas kan masih kecil. Begitu nanti dia reissue, lepasin share lagi, naikkan otomatis share di publik kan akan naik. Nah, itu kan valuasinya akan mulai turun gitu. Jadi ntar akan ketemu ekuivalennya kayak gitu. Tapi apakah model-model seperti brand Barito Group ini bisa dilihat dari murni dari fundamental saja? Ya enggak bisa. Orang kalau investor murni ya, investor murni dalam artian ngandalin fundamental doang, ya nggak bisa. Ini tuh udah kayak hybrid gitulah. Dari analisa corporate action-nya, technical-nya, cara history group-nya, gitu. Itu nggak bisa. Jadi, saya share ini supaya kalian juga bisa nerapin sistem cara berpikirnya. Karena apa? Karena kan sekarang dikit-dikit orang suka nge-FOMO, nge-fear, gitu-gitu kan. Saya masih ingat banget, brand itu IPO tuh banyak banget analis yang nge-fear kayak, wah, IPO-nya terlalu mahal, nggak akan mungkin bisa arah-arah terus. Tapi kenyataannya arah-arah terus. Nah, indikator itu juga bisa kalian pakai. Jadi kalian lihat di publik, makin orang satu aset nih, ini nggak cuma saham, tapi kripto juga begitu. Satu aset kalau di fear terus sama orang, atau kita lihat ya, investor retailnya fear-nya kekencengan. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda pembalikan arah. Itu kuncinya. Jadi kalian perhatiin aja, kalian buka aja streamnya Stockbit, atau kalian lihat ya grup-grup yang kalian ikutin lah. Kalau pada nge-head si satu saham ini, misalnya contoh yang paling dekat apa? BRI. BRI kan turunnya cukup dalam ya, dari kemarin ya. Nah, itu banyak banget yang bilang, wah BRI ini udah rusak, udah apa segala macem. Tapi ini pelan-pelan akan mulai naik. Orang udah saking takutnya sama BRI saat ini ya, seminggu terakhir, 2 minggu terakhir, pasti lagi turun. Tapi sekarang dia udah mulai berbalik. Nah, lihat aja gitu. Justru kata-kata Warren Buffett itu dipakai. Be fearful when the others are greedy kan. Tapi be greedy when the others are fearful. Kita harus bukan lebih greedy ya, tapi lebih jeli. Kita nggak boleh keikut fear-nya, tapi kita harus melihat kesempatannya, peluangnya. Nah, begitu when the other greedy, kita harus waspada. Jadi ketika satu saham udah banyak diomongin orang, ya, terus saham ini udah mulai banyak ekornya nih di candle-nya, banyak shadow-nya. Nah, itu kalian saatnya kalian jualan. Kalau kalian mungkin kalau nggak tahu ada yang ikut di webinar berbayar kemarin apa enggak, itu saya ajarin cara gimana sih kapan kita jualan, cara melihat psikologi orang, emosi orang gitu-gitu. Itu cukup lengkap untuk paket segitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi di sini sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Sorry. Ini ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Oke. Sepertinya nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin sebelum kita akhiri, ini tadi ada trade plan yang udah kita share. Besok juga di Telegram group saya akan share beberapa saham yang boleh diperhatiin. Nah, itu teman-teman nanti bisa analisa ulang lagi teknikalnya. Ya, semoga itu juga membantu kalian dalam trading. Ingat, jangan greedy, batasi resiko ya. Batasi resiko, tentu kita mau maju bersama-sama ya, jadi bareng-bareng gitu. Oke, thank you. Oke, so guys, sebelum kita tutup,
Saya mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah ikut hari ini di webinar hari ini, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Academy Admirals, kemudian TikToknya, dan harusnya ini udah semua masuk Telegram ya. Tapi yang belum masuk silahkan join di Telegramnya Admirals. Kemudian kalau saya itu biasa ada live TikTok sama IG itu di jam 7 sampai atau jam 8 lah di TikTok gitu ya. Nah itu silahkan diikutin. Kalau mau berdiskusi silahkan di grup Telegramnya. Silakan untuk berdiskusi bareng gitu. Oke. So mungkin cukup sampai saat ini ya live-nya. So terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri acara ini. Terima kasih. Sampai jumpa.